Nah, di situ sempat kita singgung juga, itu bisa dari keseluruhan dari 1 bulan pakan ya, total biaya pakan yang kita keluarkan kemarin sekitar 150.000 lebih lah ya kawan-kawan, kita lupa. Nah, di situ kita singgung bisa separuhnya kita kurangin ya biayanya dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam sukses untuk kita semua, khususnya untuk kawan-kawan peternak ayam dimanapun kawan-kawan berada. Oke, balik lagi bersama kami di channel Erwin SP Peternak Deso. Oke, di video sebelumnya kita membuatkan tabel ya, atau takaran pakan untuk anakan ayam atau DOC yang berumur dari 1 hari ya sampai maksimal 1 bulan. Nah, disitu sudah kita jelaskan ya takaran dari 0 hari sampai seminggu berapa, dan minggu kedua berapa, dan minggu ketiga dan minggu keempat. Nah, di video sebelumnya sudah kita jelaskan ya kawan-kawan. Nah, disitu sempat kita singgung juga, itu bisa dari keseluruhan dari 1 bulan pakan ya, total biaya pakan yang kita keluarkan kemarin sekitar 150.000 lebih lah ya kawan-kawan, kita lupa. Nah, di situ kita singgung bisa separuhnya kita kurangin ya biayanya dari Magot. Nah, di video ini akan kita jelaskan kawan-kawan ya, agar kawan-kawan tidak keliru dan tentunya tidak salah paham. Oke. Nah, yang kita maksud kawan-kawan ya, bisa mengurangi sampai 50% ya, artinya separuh dari biaya pelet atau perpabrikan yang kita keluarkan selama 1 bulan ya untuk anakan ayam. Namun perlu diketahui kawan-kawan, untuk anakan ayam ini ya atau DOC dari umur 0 hari sampai 1 bulan ya, tidak sembarangan kita berikan pakan Magot kawan-kawan. Kenapa? Nah, karena usia pencernaan anakan ayam ini tidak seperti pencernaan ayam dewasa kawan-kawan ataupun ayam indukan ya, karena sistem pencernaan anakan ayam atau DOC ini sangat sensitif, apalagi kalau pakannya sembarangan kawan-kawan. Nah, maka dari itu kita anjurkan ya ke kawan-kawan, kalau menggunakan Magot ya, setidaknya usia 5 hari kawan-kawan ya, 3 hari sudah bisa lah. Tetapi di sini ada tetapinya ya, tidak kita berikan secara full ya dari umur 5 hari tadi kawan-kawan, tidak full Magot. Artinya kita pancing dulu sedikit-sedikit ya, kita berikan misalnya pur tadi 1 harinya setengah kilo misal ya, paginya kan 1/4 tuh, 2 on setengah. Nah, kita masukkan saja setengah onnya kawan-kawan, artinya 2 onnya itu pur pabrikan ya, setengah onnya itu tadi Magot. Nah, Magotnya juga harus kita perhatikan kawan-kawan ya, Magotnya harus baby Magot ya, setidaknya Magot yang sudah berusia 1 minggu lah, 1 minggu ke bawah untuk anakan DOC ini yang berumur 5 hari. Setelah berumur 10 hari 20 hari ya, setidaknya sudah setengah bulan, baru kita bisa memberikan Magot dewasa kawan-kawan, artinya Magot yang proteinnya yang sudah bagus ya, lebih tinggi proteinnya, yang sudah Magot fresh, yang sudah Magot dewasa ya, yang mau menuju ke masa prepupa ya, prepupa, pupa, dan baru menjadi lalat BSF. Nah, untuk takarannya tadi kawan-kawan ya, di sini kita bilang tadi bisa mengurangi separuh dari biaya pakan ya, tentu. Artinya begini kawan-kawan, pagi ya, pagi ataupun sore bebas kawan-kawan pilih mau pagi atau sore. Pagi atau sore itu misal pagi ya, pagi kawan-kawan beri makan pur ya, umpamanya 1 hari setengah kilo ya, setengah kilo, berarti paginya
kawan-kawan beri pur pabrikan 2,5 ons tadi ya. Sorenya bisa kawan-kawan beri maggot tadi kawan-kawan ya, 2,5 ons juga. Artinya kan tetap juga 1,5 kilo pakan ya yang kita berikan untuk anakan atau DOC. Nah, tentunya bisa mengurangi biaya kos pakan ya kawan-kawan ya. Nah, seterusnya sampai umur 1 bulan, bahkan kalau kawan-kawan sudah punya maggot ya, sudah budidaya sendiri. Nah, maggot ini sangat menguntungkan kawan-kawan. Artinya ya bisa mengurangi banyak lah biaya kos pakan ya. Tentunya ayam juga sehat. Nah, itu kawan-kawan ya, sangat bermanfaat sekali maggot ini. Kalau kita sendiri ya, kita ambil di tempat kerjaan kita ya, itu kita ambil, kita pungut di sampah ya. Artinya ya tempat sampah pakan ya, pakan sisa kantin. Nah, itu kita cari di situ, ternyata banyak maggotnya kawan-kawan. Nah, kita ambil ya, kita ambil dan kita bawa pulang. Artinya kedepannya juga akan kita buatkan pemeliharaan maggot kawan-kawan, pelan-pelan saja ya. Karena maggot ini dulu juga pernah kita budidaya kawan-kawan. Di tahun 2020 juga kita olah ya, kita budidaya dari kandangnya sampai bioponnya juga kita buat. Namun seiring berjalannya waktu ada pekerjaan yang membuat pemeliharaan maggot itu terbengkalai, akhirnya kita berhentikan kawan-kawan ya. Nah, ini kita coba lagi ya. Artinya setidaknya kita udah mempunyai ilmu ya, sudah mempunyai pengalaman di budidaya maggot. Jadi kalau kita memberikan pakan ke anakan ayam ataupun ayam pembesaran, kita sudah tahu takaran dan porsinya dan manfaatnya ya. Nah, terus selanjutnya pertanyaan, apakah tidak berbahaya Bang untuk anakan ayam atau DOC? Tentunya tidak kawan-kawan ya. Pakan maggot ini atau maggot fresh ini ya, yang maggot masih hidup, tentunya sangat bagus kawan-kawan. Maggot ini mempunyai protein sampai 40% ke atas ya. Kalau pakannya juga bagus. Kalau pakannya dari sayur-sayuran ya, dari ikan-ikan ataupun dari protein-protein tinggi ya, dari tempe, ampas tahu itu kita berikan, tentunya maggot juga akan lebih bagus dan proteinnya lebih tinggi ya. Apalagi kalau kita bisa mengeringkan maggot, di open kawan-kawan, dikeringkan, itu lebih tinggi lagi proteinnya. Nah, tentunya maggot tidak berbahaya kawan-kawan untuk anakan ayam atau DOC, tentunya dengan porsi yang sesuai kawan-kawan ya. Artinya maggot yang kita berikan harus fresh, bersih. Kalau maggotnya kotor bisa dibersihkan kawan ya. Nah, kita bersihkan dengan air bersih, baru kita berikan ke maggot, ke ayam, baru kita berikan ke anakan ayam atau DOC. Nah, ini kawan-kawan ya, ini anakan ayamnya sudah berusia 1 bulan kawan-kawan ya. Hari ini pas 1 bulan, belum kita timbang ya. Nah, sehat semua anakan ayam kita kawan-kawan. Nah, tuh ini baru kekenyangan, baru siap makan ya. Nah, seperti itu saja kawan-kawan ya. Untuk lanjutan video yang sebelumnya di sini sudah kita bahas ya. Tentunya maggot bisa mengurangi biaya kos pakan sampai 50%, dan tentunya juga dengan takaran dan porsi atau pemberian yang sesuai kawan-kawan ya. Jangan berlebihan, nanti efek sampingnya juga ada maggot ini. Kalau terlalu berlebihan, anakan ayam akan mencret dan pencernaannya juga akan terganggu. Oke, semoga video kali ini bermanfaat kawan-kawan ya, dan bisa memotivasi kawan-kawan semua dan kita semua agar bisa sukses bareng-bareng ya. Bila ada salah kata dari penyampaian kita dari awal sampai akhir, kita mohon maaf ya. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya di bawah, agar channel Erwin SP Peternak Deso akan terus memberikan tips-tips seputar peternakan ayam kampung yang bermanfaat.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.